Assalamualaikum Ibu Misi. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Ya Bu. Ini Ananda yang menghubungi Ibu semalam ya? Ya Bu, saya yang menghubungi Ibu sekolah. Nah, gimana nih kabarnya? Kabar saya kurang enak Bu. Mungkin nanti bisa diceritakan dalam materi individual kita hari ini ya. Ya Bu. Sebelum datang ke sini, bagaimana perjalanannya? Aman-aman aja sih Bu. Tadi pergi ke kantin dulu sarapan biar jangan nggak lapar gitu. Jadi sudah sarapan ya. Ya Bu. Sebelum kita memulai proses individual, baiknya kita karena hari ini hari pertama kita pertemuan, jadi kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, Nanda juga belum kenal Ibu kan? Ya Bu, belum kenal. Perkenalkan, Ibu Yesi Amelinda. Anda bisa manggil Ibu Yesi. Ibu sebagai konselor pada konseling individual kita hari ini. Silakan Ananda untuk mengenalkan diri. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Handi Pratama. Ibu boleh panggil Handi. Saya dari jurusan BK Angkatan 23. Oh, BK juga ya Handi ya. Sekarang angkatan baru 2023. Semester berapa? Hingga semester 5 Bu. Oh, sudah tua. Iya Bu, hampir semester akhir. Sebelum kita mulai masuk individu, kita berdoa terlebih dahulu ya Handi. Iya Bu, Apakah Handi mau ikut berdoa? boleh Bu. Sebelum memulai Bu, ada baiknya kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Handi yang telah berdoa. Nah, sebelumnya apakah Handi pernah mengikuti konseling individual? Belum Ibu. Belum ya, walaupun dalam BK juga mempelajari kan konseling individual. Mempelajari. Nah, ini kan aksi nyatanya lah ya untuk konseling individual pertama dengan Ibu. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu apa itu konseling individual, apa tujuannya hari ini ya. Jadi konseling individual adalah salah satu layanan dalam dunia konseling, yang mana konseling individual ini terjadi antara konselor dan konseling saja tanpa adanya pihak manapun. Nah, dalam konseling individual ini kita akan membahas mengenai permasalahan Handi nantinya. Kita akan mencari solusi dari permasalahan Handi yang sedang dihadapi. Nah, dalam konseling juga Handi itu ada beberapa ketentuan atau asas yang dalam konseling itu terapkan. Pertama itu ada kerahasiaan. Jadi nanti Handi di sini apa yang Handi sampaikan ke Ibu itu akan Ibu rahasiakan, tidak akan Ibu ceritakan kepada orang lain. Jadi Handi tenang aja ya, walaupun kita berdua aja, Ibu jamin bahwasanya rahasia Handi tersebut aman dalam kita berdua. Nah, yang kedua itu ada kesukaraan. Ibu harap Handi di sini datang dengan sukarela ya. Ya Bu, saya sukarela untuk mengikuti konseling ini. Karena kan semalam juga Handi telah menghubungi Ibu harap Handi dengan sukarela. Ya. Nah, nanti Ibu harap Handi juga terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, ya. Ya Bu. Apa yang Ibu tanyakan itu jawab saja sebisa Handi. Nah, nanti Ibu harap nanti
Eh, kan dalam masyarakat kita itu pasti ada norma-norma yang harus kita terapkan. Nah, nanti gua akan menyuruh Hani untuk berbicara dengan leluasa tanpa adanya ibu menghakimi Handi, tidak akan ya. Dari pernyataan ibu tadi, adakah Handi ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Jadi nanti dalam masalah individual Handi silakan cerita atau permasalahan Handi ya. Nah, sebelum kita mulai nih dalam masalah individual hari ini, Handi ada mau ke WC terlebih dahulu atau minum? Tidak. Berarti Handi sudah siap ya untuk melakukan konseling individual. Siap. Nah, Hani semalam menghubungi ibu bahwasanya Hani itu ada permasalahan mengenai emosi Hani ya. Ya. Bisa Hani jelaskan gitu lebih lanjut emosi seperti apa yang Hani hadapi saat ini? Akhir ini ya, Bu, saya tuh merasa emosi. Karena semester 5 ini banyak tugas yang menumpuk. Jadi karena tugas yang menumpuk, jadi itu sering emosi, sering marah, sering mudah tersinggung, dan di suatu momen Andi itu cuma pengen di kos doang gitu, nggak mau berinteraksi dengan orang lain, nggak mau keluar gitu. Jadi kalau perkuliahan dilaksanakan ya saya nggak mengikuti. Jadi gara-gara Handi emosi itu ada tugas. Ya. Nah, sebab ada tugas ini Handi jadinya ibaratnya kata ibu itu sensian ya kepada temannya. Iya, Bu, benar. Sensia, mudah tersinggung pokoknya. Pada saat kapan gitu Handi itu merasa emosinya itu tidak bisa dikontrol? Sejak kapan yang ini, Bu, pada saat menjelang UAS. Pada saat menjelang UAS pastinya Andi itu mudah marah, mudah tersinggung karena kita tahu kalau UAS itu banyak ya tugas-tugas seperti praktek segala macam, proyek gitu. Jadi Handi itu emosi kepada temannya. Nah, temannya ini ngelakuin apa ke Handi akibat Handi itu emosi? Sebenarnya kalau saya emosi itu mungkin dari ini, Bu. Misalnya perkataan ya. Walaupun cuma bercanda tapi karena emosi Handi itu nggak stabil, jadinya mudah untuk tersinggung, mudah untuk berperan gitu. Jadi ketika ada perkataan temannya yang menyinggung Handi itu merasa emosi, Ya. langsung emosi gitu. Ya, langsung emosi. Nah, misalnya, jadi Handi tadi emosi sama temannya gara-gara tugas, gitu. Betul. Gara-gara tugas, apa yang dilakukan temannya ke Handi itu bikin Handi emosi. Iya. Itu terjadinya apa akhir-akhir UAS saja atau sebelum-sebelumnya atau kapan?
em, melihat dari semester kemarin dan semester ini, Hani merasa pas menjelang UAS saja, Bu. Karena sebelum UAS, tepatnya yang di bulan Agustusan, September itu kan masih ada waktu luang ya, masih santai lah ya. Tuh nggak ada, Bu, nggak ada emosi gitu, aman aja. Berarti perasaan itu muncul ketika hadir menjelang UAS. Ya benar. Nah, dari permasalahan yang disebutkan, apakah ada perasaan Handi, emosi Handi itu Handi tidak bisa mengatur hal tersebut. Nah, coba ibu ada mana ya? Ada ini coba bayangkan. Handi konsul dengan ibu hari ini ya. Handi keluar dari ruang konseling ini, Handi merasa sudah Handi apa mengerjakan tugas yang belum selesaikan, terus malamnya Handi itu tidur. Handi tidur dengan nyenyak karena tugas-tugas tersebut sudah Handi selesaikan. Handi tidur nyenyak, terus tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Besok pagi Handi itu bangun dengan keadaan yang lega, dengan keadaan yang lega, terus dengan keadaan yang happy. Terus Handi ketemu sama teman-teman yang ada di kelas. Handi itu senyum masuk kelas. Nah, setelah Handi melakukan itu di belakang Handi, bagaimana sih respon teman-teman itu melihat Handi yang tidak emosional? Pastinya lebih happy ya, Bu. Lebih happy, lebih dekat, karena saya lebih bisa mengatur emosi, tidak emosi lagi, tidak marah. Saya senyum kepada orang-orang, pastinya orang-orang lain bakal bahagia juga ketemu saya. Setelah itu apa kira-kira yang Handi itu rasakan ketika Handi itu tidak emosi lagi, Handi itu bahagia, apa yang Handi rasakan? Saya lebih lega karena tugas-tugas saya sudah tidak ada. Saya lebih santai, tidak memikirkan apapun. Gitu sih. Setelah masalah itu selesai, kita anggap selesai gitu masalah Handi ini. Handi lihat temennya itu gak emosi lagi, Handi senang gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi kemarin kan Handi itu emosi. Ada tidak suatu momen yang Handi itu seharusnya emosi kepada temennya, tapi Handi itu bisa mengontrol emosi tersebut? Oke. Di minggu kemarin ya, tepatnya di mata kuliah konseling kelompok. Jadi Andi itu jadi pemimpin kelompoknya. Semuanya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, dengan efektif. Tapi ketika dosennya sudah meninggal kelas, itu tuh kacau, chaos banget. Apa yang diceritakan itu tidak sesuai dengan permasalahannya. Jadi
mereka tuh ya ngomong spasi lah intinya, spasi nggak sesuai dengan norma gitu, pokoknya tidak sesuai dengan konseling kelompok. Nah pada saat itu Andi itu mau marah sebenarnya, mau marah, mau ngomel-ngomel ke orang lain, tapi Andi itu berpikir kalau misalnya Andi marah-marah Ya. di ruangan konseling kelompok itu kan bakal mengganggu suasana ya, mengganggu suasana jadi tegang segala macam. Jadi Hani itu langsung keluar, nggak pakai ngomong apa-apa, langsung keluar dari ruangan itu, terus ke WC. Ya sudah itu balik lagi ke ruangan ini. Setelah itu apa yang dia rasakan? Setelah yang saya rasakan itu tidak marah lagi, tidak selesai, merasa lega aja gitu. Di keluar sebentar ya, tinggal orang yang ada di ruangan tersebut itu merasa lega ketika kembali lagi ke situ. Iya. Nah, Ibu ada 8 skala regulasi. Tadi Hani telah mengatakan bahwasannya bagus. Hani itu pernah gitu dalam suatu momen Hani itu bisa mengontrol emosi. Nah, Ibu ada skala papan regulasi emosi. Jadi di sini ada angka 1 sampai angka 10. Nah, di angka 1 Hani itu tingkat bahwasanya Handi itu sangat tidak bisa mengontrol emosi Handi ketika Handi itu pengen marah gitu ya. Nah, di angka 10 itu Handi itu sudah sangat bisa mengontrol diri Handi ketika Handi itu tidak bisa emosi. Padahal Handi itu ingin emosi tapi Handi itu bisa menahannya. Di antara skala dari 1 sampai 10, kayak Handi sekarang itu di angka 0. Saya rasa Nanti bisa contoh atau tandain di papan skala kita. contohnya Ya, cek saja. iya boleh. Di angka mana? Di angka 6 ya Handi. Nah, kenapa Handi memilih angka 6? Karena menurut saya ya minggu kemarin saya bisa untuk mengatur emosi, bisa untuk mengatur emosi. Ya. Kenapa tidak di angka 5, 4, 3, 2, 1? Kalau dari jarak yang segini ya, saya rasa Andi itu bisa mengatur emosi, tapi ada kala emosi itu tidak bisa saya kendalikan. Kayak setengahnya bisa, setengahnya tidak bisa gitu. Ini ada di itu bilang ini bisa di angka di tengah-tengah ya. Ya, itu. Agar bisa Handi itu di angka 7 gitu. Kira-kira langkah yang bisa Handi lakukan dari gambaran yang telah kita bayangkan tadi, apa yang akan Handi lakukan agar Handi itu bisa di angka 07, 08, 09 ataupun kesempurnaan gitu, angka 10. Mungkin ini
Saya tuh bisa ketika emosi ya, ketika marah, mudah tersinggung, saya bisa mengelola napas sebentar dulu, mengelola napas. Setelah selesai, saya tuh tetap berpikir kalau apakah saya marah ini sesuai nggak dengan situasinya, sesuai nggak dengan tempatnya gitu. Nah, selanjutnya ketika saya lagi emosi, Ya. mau itu marah atau sedih segala macam, saya itu bisa menyalurkan ke arah olahraga, karena kebetulan Hani juga suka dalam olahraga, kayak bola, futsal, bulu tangkis, atau gym juga. Itu bisa em, apa ya, bisa menyalurkan emosi juga. Oke, bagus ya dalam hal tersebut. Handi sudah ada bayangan bagaimana langkah Handi yang akan Handi lakukan ke depannya. Nah, Ibu ada satu lagi, satu kotak. Bisa kita bilang ini adalah kotak keajaiban. Nah, dalam kotak keajaiban ini kita bisa anggap ini banyak kotak yang bisa apa ya, mengontrol gitu, mengontrol emosi Handi kita. Handi bisa buka terlebih dahulu. Di kotak ini ada suatu kertas. Ada Handi, silakan Handi ambil kertasnya. Ya, yang kosong biar bisa menuliskan langkah-langkah yang Handi telah sebutkan tadi sebelumnya. Sudah. Nah, sudah ya. Sedikit punya kertas. Kita anggap bahwa kotak keajaiban ini itu bisa harapan Handi ke depannya. Kita masukkan nanti, Handi bisa tulis ini, sebut aja dengan pensil free. Handi sekarang free gak? Enggak. Apa yang bisa tontonan Handi yang superhero-nya bisa menyelamatkan seseorang, ada nggak? Batman. Oke, Batman biasanya ada apa? Batman biasanya nggak ada kekuatan super, tapi dia kaya banyak peralatan canggih. Oke, kita anggap aja ini penanya Batman ya. Batman ini kan bisa mengabulkan permintaan Handi gitu. Nah, Handi bisa tulis di Batman ini, Handi tulis di sekitar. Nanti Handi akan masukkan dalam kotak keajaiban. Ini harapan Handi. Kita ibaratkan ini harapan Handi untuk kedepannya. Bisa Handi komitmen agar kotak keajaiban ini bisa mengabulkan permintaan Handi. Nah, silakan Handi untuk menuliskan apa saja tadi langkah-langkah yang Handi ingin masukkan ke dalam kotak keajaiban. Pertama,
Sudah? Bisa Handi belum gitu seperti yang ada di film yang masuk ke dalam apa? Biar ini anggap aja pas Handi belum itu kotak aja kita akan mengabulkan apa yang Handi tulis dan sudah? Sudah. Sudah dibumi tekanannya benar. Kita tutup ya Handi. Jadi ini adalah bisa kita bilang komitmen Handi untuk kedepannya. Langkah-langkah yang Handi tulis dalam sini akan Handi jalankan agar kotak keajaibannya bisa mengabulkan apa yang Handi tulis dalam sini. Handi bersedia? Sedia, Bu. Kotak keajaibannya Ibu simpan, ya? Ya, Bu. Oke. Ini adalah bentuk komitmen Handi untuk kedepannya. Apa yang dapat Handi lakukan dalam kotak keajaiban. Nah, tadi kita sudah melakukan ya dari skala emosi, kotak keajaiban dan yang lainnya. Nah, ada lagi nggak yang Handi ingin sampaikan? Bagaimana nih perasaan Handi? Perasaan saya setelah mengikuti konseling ini, saya merasa lega. Setelah mengikuti ini, saya juga tahu kalau saya itu bisa mengolah emosi saya dengan baik. Bagus ya, berarti ada peningkatan dari sebelum di sini yang tidak bisa mengontrol emosi dan tidak sadar emosinya ya. Sekarang sudah mulai untuk menerapkan langkah-langkah yang ada dari kotak keajaiban. Dalam skala regulasi emosi, Bu harap nanti Handi bisa naik ke angka 7, 8 dan 9 dan ataupun 10 ya. Ya. Ya, Bu. Karena Ibu rasa Handi sudah menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengontrol emosi Handi ya. Nanti jika rasanya setelah coaching individual kita Handi ada yang kesulitan dalam menerapkan langkah tersebut, Handi bisa berkonsultasi lagi ke Ibu. Ya Handi ya? Ya. Nah, berasa coaching individual kita hari ini selesai. Ibu ucapkan kepada Handi terima kasih banyak karena telah berpartisipasi aktif dalam coaching individual kita hari ini. Oke, simpan dulu ya Handi ya. Lanjut sudah coaching individual kita dan ucapkan terima kasih. Nanti Handi langsung pulang atau bagaimana? Handi langsung pulang, beristirahat. Handi istirahat ya. Nanti Ibu harapkan emosi Handi bisa terkontrol lebih baik setelah mengikuti coaching individual kita. Nah, karena
awal tadi kita berdoa ya, jadi lebih afdolnya kita untuk mengakhiri konseling individual kita untuk berdoa lagi. Jadi ingin berdoa lagi atau langsung saja? Boleh. Sebelum kita menutup ibu izin untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih Andi, kakak mau berdoa. Ibu tutup ya Andi ya. Nanti kalau Andi ada kendala bisa konsultasi dengan Ibu. Ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Handi. Nanti Handi keluarnya boleh ya? Keluar.